Siapa sajakah yang boleh melakukan qiyas ini? Apakah harus ulama yang berada dalam organisasi resmi seperti MUI, DSN, OKI, dan lain-lain? Atau ulama yang lain juga boleh? Atau apakah orang awam juga boleh melakukan qiyas untuk kasusnya sendiri? Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Intinya adalah orang yang berilmu dan dia paham dengan masalah, dia boleh menyelesaikan masalah itu. Dan itu tidak dibatasi dengan ormas tertentu atau lembaga tertentu, juga tidak dibatasi dengan usia tertentu maupun jenis kelamin tertentu. Sehingga bolehkah ulama yang tidak berafiliasi dengan ormas atau lembaga tertentu dia melakukan qiyas? Kalau dia paham, silahkan, tidak masalah. Kemudian, kalau orang awam gimana? Ya, seperti saya, ya, bisa nggak melakukan qiyas? Kalau emang belum paham ya jangan. Terus gimana? Yang bisa dilakukan adalah menyampaikan hasil qiyasnya ulama. Sehingga kita tidak melakukan qiyas, tapi kita menyampaikan qiyas orang lain. Sehingga dalam hal ini yang kita lakukan apa? Taklid terhadap hasil qiyas orang lain. Selama kita yakini, insya Allah metode qiyas ulama ini bagus, saya setuju, lalu saya sampaikan, maka di posisi ini kita sedang taklid kepada qiyas yang dilakukan oleh orang lain. Beberapa contoh qiyas yang tadi kita sebutkan itu adalah taklid dari para ulama yang lain yang membuat qiyas. Dia ngasih contoh seperti itu, lalu saya kutip, saya cantumkan di sini. Sehingga kita tidak sedang beristihad. Karena qiyas itu bagian dari istihad, bagian dari proses ijtihad. Tapi yang kita lakukan adalah mengambil istihad orang lain, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Dan itu tidak masalah. Selama, kembali tadi ya, menyampaikan ilmu, selama tidak disalahpahami. Kalau salah paham jangan disampaikan ya. Saya belum begitu jelas, tapi sudah berani menyampaikan. Nah itu bahaya, nanti bisa ada penyimpangan di sana. Yang kedua, tidak ada yang diselewengkan, sehingga kita sampaikan apa adanya. Nah saya melihat ya, beberapa fatwa anggota lembaga fatwa tertentu terkadang mengutip ma'ayir syariah, juklak perbankan syariah yang diterbitkan oleh AAOIV, ya, satu lembaga pengawas perbankan syariah internasional berkantor pusat di Bahrain. Tapi kutipan itu dibawa untuk mendukung pendapat yang tidak sejalan dengan kutipan itu. Nah, masyarakat umum mungkin tidak paham. Pokoknya yang penting ada bahasa Arabnya, selesai. Apakah itu berkaitan dengan kasus atau tidak? Dia nggak pernah dipikirkan. Sementara mereka yang sudah pernah belajar, dia ngerti, oh ini kayaknya tidak ada hubungannya. Fatwa ini, keputusan AAOIV ini ke arah A, tapi ini dipahami ke arah B, lalu pembaca diarahkan ke B. Nah itu nggak nyambung. Nah itu yang beberapa yang saya lihat, ada orang yang menggunakan metode seperti itu, dan ini satu kekeliruan, dan fatwanya tersebar di WA, fatwanya tersebar di internet dan seterusnya. Misalnya fatwa tentang bolehnya menjual emas secara online, jual beli emas secara online. Fatwa tentang bolehnya KPR bagi orang yang nggak punya rumah, KPR riba. Baik, dan jelas kita nggak sepakat dengan fatwa-fatwa seperti ini, karena dia tidak sejalan dengan prinsip qiyas yang sebenarnya. Wallahu a'lam.